Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid ba'd. فنواصل إن شاء الله. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره لا مرد لهما ولا محيص ولا محيد عنهما ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه ولو جهد الخلق أن ينفع المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه أو لم يقدروا عليه ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله لم يقدروا عليه لما ورد به خبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الآية. Berkata Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Akidah Salaf dan Ashabul Hadis, dan ahlu sunnah meyakini, ini menunjukkan pondasi ahli sunnah wal jamaah, pondasi dalam akidah. Kata beliau, annal khaira wasyarr, kebaikan dan keburukan, manfaat dan mudarat yang terjadi pada makhluk itu dengan takdir Allah, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana manusia tidak bisa menolak apa yang Allah tuliskan untuknya, dimana manusia tidak bisa menolak apa-apa yang Allah tuliskan untuknya. Wala mahis, enggak juga bisa menghindar. Naam, wala mahid, mahid juga maknanya sama. Maka apa yang menimpa seseorang, maka itulah yang Allah catatkan untuknya. Sekiranya seluruh makhluk berupaya untuk memberikan manfaat kepada seseorang dan itu tidak Allah takdirkan, maka seluruh makhluk itu tidak akan mampu untuk mengupayakannya, tidak akan mampu untuk melakukannya. Begitu juga apabila seluruh makhluk ingin memberikan seseorang mudarat, keburukan, maka mereka tidak akan mampu melakukannya apabila tidak Allah takdirkan. Sebagaimana kabar yang datang dari sahabat, maksudnya hadis Nabi alaihissalam, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kemudian juga Allah menyebutkan, wa iyyamsaskallahu bidur, apabila Allah menuliskan, mentakdirkan untukmu kemudaratan, keburukan, fala kashifa lahu illahu, tidak ada yang bisa mengangkatnya, tidak ada yang bisa menahannya, tidak ada yang bisa mencabutnya dari orang yang diberikan kemudaratan tadi. Wa yuridka bi khair, apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba atau manfaat, maka tidak akan ada pula yang bisa untuk menolaknya. Dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang masalah takdir sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Termasuk di antara yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innallaha qaddara maqadirul khalq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah mentakdirkan segala sesuatu. Dalam riwayat yang lain, innallaha kataba, menuliskan, maknanya sama. Mentakdirkan dan menuliskan segala sesuatu
50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dan menghendaki sesuatu itu dan menuliskan di dalam Lauhul Mahfuz dan menciptakannya. Inilah rukun beriman kepada takdir. Ada 4 perkara. Yang pertama apa? Martabatu al-ilm. Nah, Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, al-kitabah. Allah mencatatkan ilmunya di Lauhul Mahfuz sebagaimana disebutkan dalam hadis inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali pada saat itu Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah berkata kepada pena tadi, uktub, tuliskan. Qala famadha aktub? Kemudian pena tadi berkata, apa yang aku tuliskan ya Allah? Katanya, uktub kulla kainin ila qiyamis sa'ah. Tuliskan segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, kemudian martabat yang ketiga, nah, al-masyiah, kehendak. Nah, yang keempat, al-khalq. Nah, maka inilah rukun beriman kepada takdir. Maka siapa yang beriman dengan iman ahlus sunnah atau cara ahlus sunnah memahami takdir, maka dia akan selamat dari pemikiran qadariyah dengan segala macam variasinya. Baik, begitu juga disebutkan dalam hadis masyhur kan gitu, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan selainnya, dan hadis sahih. Begitu juga dimasukkan An-Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ketika Ibnu Abbas dibonceng Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam itu mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Naam ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai ghulam, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat nasihat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajid tujahak, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau ingin meminta pertolongan atau jagalah Allah, maka Allah pun akan menjagamu. Maksudnya jagalah perintah Allah, jauhilah larangan Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, apabila engkau mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, kemudian kata Nabi, wa'lam annal ummah, ketahuilah bahwa segala makhluk dari jin dan manusia, idza ijtama'u, apabila berkumpul, na'am, an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu lak. Apabila mereka berkumpul di sebuah tempat, seluruh makhluk jin dan manusia ingin memberikan manfaat kepadamu, maka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang Allah takdirkan untukmu. Nah, begitu juga sebaliknya, apabila mereka berkumpul di sebuah tempat ingin memberikan mudarat, tidak akan pernah bisa memberikan mudarat illa ma qad kataballahu alaik, rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf, kecuali apa yang Allah takdirkan atasmu dari keburukan yang akan menimpamu. Nah, maka pena-pena telah diangkat, artinya takdir sudah dituliskan seluruhnya, dan catatan takdir itu telah ditutup, telah mengering. Makanya kata para ulama, di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, yang di Lauhul Mahfuz, catatan takdir seluruh makhluk itu tidak ada yang ditambah dan dikurangi, tidak ada yang ditukar-tukar, tidak ada yang dihapuskan. Makanya ini hadisnya, rufi'atil aqlam wa jaffat as-suhuf. Nah, dan pena sudah diangkat dan tinta telah mengering. Ini perkara yang gaib, kan gitu. Kemudian sebagian ulama yang mengatakan yang diubah-ubah itu yang ada takdir yang di catatan para malaikat ketika meniupkan ruh seseorang di dalam perut ibunya, bukan yang di Lauhul Mahfuz.
Nah, طيب قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى قال ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه. Maka di antara mazhab ahli sunnah, ketika para ulama menyebutkan mazhab ahli sunnah, maksudnya mazhab dalam perkara akidah. Makanya mazhab sendiri itu kadang-kadang diinginkan maknanya adalah makna metode dalam berakidah, manhaj. Nah, maksudnya cara memahami akidah atau cara memahami keyakinan. Makanya kata beliau wa tariqatihim, bahwa kita mengatakan, Ahlus Sunnah mengatakan kebaikan dan keburukan adalah takdir Allah, kan gitu. Kebaikan dan keburukan adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya kebaikan? Sebelum kita melanjutkan ucapan Al-Imam As-Sabuni, Abu Raihan, apa contoh kebaikan? Kita kan mengatakan kebaikan dan keburukan di antara takdir Allah. Sekarang apa maksud dengan kebaikan? Apa yang antum fahami dari kebaikan? Beramal saleh. Nah, di antaranya kan gitu. Ayo. Nah, segala sesuatu yang disukai manusia, kan gitu. Ma yulaimul insan, sesuatu yang disenangi manusia, seperti mendapatkan rezeki. Ini kan kebaikan, takdir gitu. Nah, tiba-tiba ada yang mentransfer 100 juta. Nah, terus dibilang ini hadiah, katanya tanpa disebutkannya namanya misalnya, hadiah untuk, maka ini kebaikan, kan ini takdir berarti. Inilah yang contoh mudah memahaminya. Nah, termasuk diantaranya ibadah, kita dimudahkan ibadah di antara takdir Allah tentunya, la syak. Nah, kemudian di antara contoh keburukan apa? Abu Darda. Kebalikannya. Ayo, sesuatu yang enggak disukai manusia, kan gitu. Contohnya sakit, kemudian ditimpa musibah, kecurian, kena begal, dizalimi, musibah, gempa, tsunami, bencana alam, dan bencana yang menimpa diri kita seperti apa? Ditinggalkan orang-orang yang kita cintai, meninggal. Nah, ini musibah, kan gitu. Nah, ini semua Allah udah tuliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, dan ini bagi kita apa? Keburukan, ya kan? Bagi kita pada saat itu ini keburukan. Misalnya kehilangan harta, nah, kehilangan orang-orang yang kita cintai, sakit. Bagi kita ini apa? Keburukan yang kita pada pandangan kita, pada pandangan manusia. Nah, kemudian kata beliau, annahu la yudhafu ila Allah Ta'ala ma yatawahhamu minhu naqsun ala al-infirad. Kemudian ada di sini faedah, kata beliau, tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala sesuatu yang dianggap keburukan disandarkan secara bersendiri. Secara bersendiri disandarkan kepada Allah keburukan yang dianggap manusia sebagai bentuk keburukan. Contohnya apa? Kata beliau, fayuqalu mathalan, seperti ada yang mengatakan, ya khaliq al-qiradah, ya khaliq al-qiradah, wahai yang menciptakan monyet-monyet. Karena monyet-monyet mungkin secara urf keburukan, kan gitu, makhluk yang jelek. Nah, atau wal khanazir, ya khaliq al-khanazir, wahai zat yang menciptakan babi-babi. Karena babi jelek, kan gitu, pandangan manusia jelek. Nah, wal khanafis, khunfus. Nah, kelelawar, wal ji'lan. Nah, wa in kana la makhluqa illa war rabb khaliquh. Walaupun kita tahu bahwa makhluk-makhluk ini yang menciptakannya adalah Allah, kan gitu, tapi tidak boleh dikatakan secara tiba-tiba tanpa apa? Tanpa ada sebab.
bukan dalam rangka mengabarkan bahwa Allah lah yang menciptakan monyet, Allah yang menciptakan babi. Tapi tiba-tiba saja begitu, wahai zat yang menciptakan babi-babi. Maka apakah ini bentuk pujian? Kan gitu. Karena kita tahu babi, monyet dan seterusnya ini adalah sesuatu zat yang makhluk yang buruk. Kan gitu. Makanya orang menghina pakai apa? Pakai hewan-hewan yang disebutkan, kan gitu. Ini dalam bentuk menghinakan manusia. Orang memaki pakai hewan ini. Mana ada orang memaki woi kuda? Karena kuda hewan yang apa? Dibanggakan. Kan gitu. Woi singa, nggak marah dia. Nggak. Biasanya orang nggak marah karena singa dikenal dengan apa? Sifat syuja'ah, pemberani. Beda dengan monyet, babi. Makanya digunakan untuk menghina orang. Nah, maka ketika kita katakan tiba-tiba ya khaliqal qiradah, wahai zat, wahai Allah yang menciptakan monyet-monyet, menciptakan babi-babi. Ini kata beliau bukan di antara bentuk pujian dan bukan di antara bentuk apa? Di antara bentuk perkataan yang mulia. Nah, walaupun kita tahu bahwa Allah lah yang menciptakan apa? Seluruh makhluk. Oleh karena kita bilang wa fi dzalika, oleh karena itu warada qaulu Rasulillah alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu datang di ucapan Nabi alaihi salatu wassalam fi du'ail istiftah, ketika Nabi alaihi salatu wassalam berdoa di dalam salat dan memulai salatnya dengan makanya dikatakan doa istiftah. Kata Nabi alaihi wasallam, tabarakta wa ta'alaita wasyarru laysa ilaik. Ya Allah, maha suci engkau, maha berkah Allah, maha tinggi engkau, dan keburukan laysa ilaik, tidak disandarkan kepadamu, dan keburukan tidak disandarkan kepada Allah. Naam, dan ini diriwayat oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa ma'nahu, apa maknanya? Wallahu a'lam, kata beliau, wasyarru laysa mimma yudafu ilaika ifradan wa qasda. Keburukan tidak disandarkan kepadamu ya Allah secara bersendiri dan sesuatu yang dimaksud, yakni ditunjuk zat dari keburukan-keburukan itu. Makanya ini bukan di antara bentuk apa? Pujian, kan gitu. Wahai zat yang menciptakan babi-babi, wahai zat yang menciptakan monyet-monyet, ini bukan pujian. Nah, walaupun kita meyakini Allah lah yang menciptakan seluruh makhluk, hatta yuqal laka fi al-munadah ya khaliqasy syarr, begitu juga tidak boleh diucapkan secara bersendiri, artinya tanpa ada sebab ketika mengucapkan wahai Allah yang menciptakan keburukan, karena ini bukan pujian. Ini bukan apa? Pujian. Boleh disebutkan dalam rangka mengabarkan bahwa Allah lah yang apa? Menciptakan keburukan. Tapi kalau disebutkan tiba-tiba tanpa ada sebab dan tanpa ada maksud ingin mengabarkan, mengasih tahu, maka ini bukan sebuah pujian, kan itu. Itu yang ingin beliau sampaikan. Begitu juga wa ya muqaddirah syarr, wahai yang mentakdirkan keburukan, maka ini bukan pujian. Wa in kana huwal khaliqu wal muqaddiru lahum jami'an, walaupun Allah lah yang menciptakan keburukan dan mentakdirkan keburukan. Lidzalika adhafa al-Khadr alaihi salam, oleh karena itu Nabi Khidir, kalau orang Indonesia biasanya bilang Khidir, kan gitu. Kalau orang Arab Khadr bil fathi al-kha wad dad. Nabi Khadr alaihi salam iradat al-aib ila nafsihi. Nah, ketika Nabi Khadr atau Khidir, ketika beliau merusak kapal, kan gitu, menghancurkan kapal ketika berjalan bersama Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam, kan gitu. Kan disebutkan di riwayat Bukhari dan disebutkan Ibnu Katsir di tafsir surat Al-Kahf, ketika Nabi Musa alaihissalam berkhutbah dan mengabarkan kepada manusia bahwa tidak ada yang paling berilmu dari dirinya. Tidak ada yang paling berilmu. Dia mengabarkan di zaman itu dialah nabi yang paling berilmu tentang Allah dan agama Allah. Kemudian Allah ingin memberikan pelajaran kepada Nabi Musa alaihissalam, jangan sampai ada perkara-perkara yang bisa mengantarkan pada
sesuatu yang membuat diri kita takjub. Nah, walaupun Nabi Musa bukan dalam rangka takjub, tapi khawatirnya ini diantara celah-celah yang mengantarkan kita kepada takjub kepada diri kita. Sehingga apa? Allah turunkan wahyu dan Allah menyuruh Nabi Musa untuk menemui seseorang di sebuah negeri. Kemudian berangkatlah Nabi Musa alaihissalam, kan begitu, bersama Yusha' bin Nun, sahibnya, bertemu dengan Nabi Khadr. Nah, kemudian ikutlah Nabi Musa bersama Nabi Khadr dengan peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat Al-Kahf. Di antaranya apa? Nabi Khidir merusak kapal, menghancurkan kapal. Ini kan keburukan kan? Kita berjalan sama orang, tiba-tiba dihancurkannya mobil. Kok rusak mobil orang kan gitu. Sementara Nabi Khidir sudah menjadikan perjanjian atau mengikat perjanjian kepada Nabi Musa untuk tidak bertanya apapun atas apa yang aku lakukan. Jangan no comment, udah. Ini perjanjiannya. Kalau mau nuntut ilmu, begitulah bahasanya, no comment, diam dengarkan. Nanti di akhir baru dia kasih tahu takwilnya, apa hikmahnya, kan gitu. Kemudian begitu Nabi Khadr menghancurkan safinah, kapal, Nabi Musa langsung apa? Mengingkari. Dia nggak tahan, dia lihat kemungkaran ini. Nah, kemudian fa ammas safinah, adapun kapal yang kita hancurkan tadi, maksudnya kata Nabi Khadr, kan kita hancurin kapal, kita lobangi sehingga tenggelam, mulai tenggelam kapal itu, tapi nggak langsung tenggelam total, tapi mulai bocor dia. Amma safina fakanat limasakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha. Adapun kapal yang kita lubangi itu punya orang-orang miskin. Itu punya orang-orang miskin. Itu kongsi mereka. Lihat, masakin jamak, menunjukkan mereka berserikat pada kapal itu. Ini juga kata para ulama, kadang-kadang di sebuah negeri atau sebuah tempat dan waktu bisa jadi urf mereka, orang miskin itu punya mobil, kan gitu. Orang miskin itu punya rumah, orang miskin itu punya fasilitas. Nah, makanya lihat, orang miskin punya kapal. Fa ammas safinah fakanat limasakin, untuk orang-orang miskin. Yang punya kapal ini orang-orang miskin. Ya'maluna fil bahr, yakni para nelayan, kan gitu. Maka aku ingin an a'ibaha, ini dia saksi bahasannya, aku menghancurkannya, melubanginya, kan gitu. Dan ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala, perintah merusak kapal itu. Nabi Khidir mendapatkan wahyu dari Allah yang memerintahkan untuk merusak kapal. Tapi tidak Nabi Khidir katakan aku rusak kapal ini karena perintah Allah, tapi dia sandarkan kerusakan itu kepada dirinya, walaupun ini perintah dari Allah. Ini dalam bentuk adab, karena memang makanya nanti akan datang pembahasan keburukan. Sebenarnya tidak ada keburukan yang murni keburukan 100%. Keburukan itu relatif, ditinjau dari kacamata siapa, ditinjau dari pandangan siapa keburukan, kan gitu. Makanya maksudnya katanya begini, engkau anggap itu buruk ketika aku melubangi kapal, makanya apa? Makanya engkau anggap itu buruk, tapi sebenarnya Allah menginginkan kebaikan di balik rusaknya kapal itu. Nah, walidzalika qala mukhbiran an Ibrahim. Dan kenapa Nabi Khidir melubangi kapal? Tiap Jumat baca surah Kahfi? Enggak. Walaupun sebenarnya ziyadat, sebagian ulama mensahihkan, kan gitu, membaca suratul Kahfi setiap hari Jumat. Sebagian ulama mendhaifkan tambahan Yaumul Jum'ah. Tapi apabila ada orang membaca tanpa mengkhususkan hari Jumat, la ba'as, tak perlu diingkari. Nah, kalau kita di Yaman masih banyak orang membaca apa? Surat Al-Kahf Yaumul Jum'ah, karena mungkin menunggu Jumat, kan itu. Mereka kakek-kakek biasanya di sana habis subuh udah langsung ke masjid. Itu saf depan
jam 7 udah nggak dapat. Kalau kita lihat orang tuh semangatnya kan gitu. Nah, jam 7 pagi itu nggak ada saf depan lagi. Udah full di hajis. Di apa? Di coupling sama mereka. Nah, sampai Jumat, maka di antaranya ada yang baca surat Al-Kahf. Ala kullin, karena ketika Nabi Khidir melubangi kapal sehingga para perompak kan itu, para pembajak laut ini melihat kapal itu apa? Oh, udah rusaknya ini, ngapain lagi kita begal, ngapain lagi kita jarah, ngapain lagi kita palak, udah biarin aja gitu. Nah, keburukan yang terjadi pada kapal itu lebih ringan dibandingkan apa? Dibandingkan perompak yang akan datang untuk mengambil seluruh kapal. Ini juga kata para ulama kaidah dalam irtikab akhaf darurain, melakukan mudarat yang lebih ringan dalam kaidah fiqhiyah, mengambil mudarat yang lebih ringan. Nah, boleh kita lakukan sesuatu yang mudarat yang lebih ringan kan gitu. Contohnya ini dia, dilubangi kapal, ini mudarat, tapi lebih ringan dibandingkan apabila datang pembajak laut yang mengambil seluruh kapal, bahkan orang-orang yang mungkin bisa dibunuh dibuang ke laut. Nah, tapi yang jelas itu saksi bahasanya dengan pembahasan kita bahwa keburukan itu tidak ada yang murni keburukan, akan tetapi keburukan adalah apa yang dilihat manusia. Apa yang dilihat manusia. Nah, adapun apa yang Allah takdirkan itu adalah kebaikan. Nah, pada hakikatnya hatta kafirnya Fir'aun ada hikmah di balik itu. Ada hikmah di balik itu kata para ulama yang kita tidak sanggup menjangkau hikmah itu. Tapi Allah tidak mencintai apa? Sesuatu itu, karena bukan zatnya itu yang Allah inginkan, tapi perkara di balik sesuatu itu yang Allah inginkan. Itulah yang dikatakan hikmah. Nah, qala rahimahullahu ta'ala fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Begitu juga Nabi Khidir begitu juga Nabi Khidir membunuh anak kecil kan gitu. Begitu juga Nabi Khidir membunuh anak kecil, kemudian diingkari Nabi Musa alaihissalam, kenapa engkau bunuh anak kecil? Kan gitu. Nah, makanya apa? Makanya hadal gulam laysa gulam, sah? Fa'arada rabbuka an yablugha ashaddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Kemudian Allah menginginkan sampai ini rumah yang dihancurkan. Rumah yang dihancurkan oleh Nabi Khidir, rupanya di balik rumah itu ada apa? Ada harta karun. Nah, ada harta karun. Supaya apa? Supaya yang punya rumah itu keturunannya bisa mendapatkan harta karun itu. Nah, tapi yang jelas Nabi Khidir melakukan sebuah perbuatan yang bagi sebagian orang itu buruk kan gitu, menghancurkan rumah, begitu juga disebutkan membunuh anak kecil. Nah, karena khawatir kalau anak ini gede dia menjadi sebab kafirnya orang tuanya. Nah, makanya dibunuh anak kecil, kapal dihancurkan, rumah dihancurkan. Ini kan perbuatan mungkar gitu bagi kita, padahal ada hikmah di balik itu yang Allah cintai. Nah, begitulah kita cara memandang yang terjadi pada kehidupan kita. Nah, jangan pernah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita timpa dari musibah, maka di balik itu ada hikmah yang Allah inginkan untuk kita. Hatta kata para ulama, hatta masalah harta dan perkara dunia. Karena bisa jadi seseorang, ada istilah kata para ulama, ada sebagian orang yang dengan harta yang kekuranglah baru dia bisa beribadah. Kalau Allah bukakan harta untuknya, udah tidak pernah lagi menuntut ilmu, sibuklah mencari dunia,
nggak perlu lagi ibadah, dibukakan sedikit saja gitu, udah langsung apa? Langsung mengepal. Nah, tapi kalau Allah cukupkan dengan kadar yang Allah cukupkan kan gitu, dengan itu dia bisa fokus ibadah, bisa ngaji, menuntut ilmu. Nah, inilah yang terbaik untuknya, berarti Allah inginkan kebaikan bagi dirinya. Ketika Allah buka, dia kan, kita kan pengen tamak kan gitu dunia, ini tabiat manusia. Tapi Allah tahu itu nggak baik untuk kita, makanya nggak Allah bukakan. Bisa jadi kan gitu. Nah, walidzalika qala mukhbiran an Ibrahim alaihi salam annahu qala wa idza maridtu fahuwa yashfin. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, wa idza maridtu, kalau aku sakit. Padahal marad, sakit itu Allah yang mentakdirkan untuk kita. Tapi Nabi Ibrahim tidak katakan fa idza amradani, kalau Allah membuatku sakit. Tidak Nabi Ibrahim sandarkan penyakit yang menimpanya kepada Allah. Ini ta'adduban ma'allah, ini bentuk adab kepada Allah, kan itu. Fahuwa yashfin, dialah Allah yang menyembuhkanku. Dia sandarkan kepada Allah, karena kesembuhan adalah kebaikan. Nah, bukan berarti Nabi Ibrahim mengatakan bukan Allah yang mentakdirkan, tapi ini bentuk mengabarkan dan dalam bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa adhafa al-marad ila nafsihi. Nabi Ibrahim menyandarkan sakit yang dia dapat itu kepada dirinya. Nah, dan walaupun Nabi Ibrahim meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan atau mentakdirkan penyakit. Qala wasyifa'u ila rabbih, dan kesembuhan kepada Rabbnya. Wa in kana al-jami' minhu, walaupun penyakit dan kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian min babi faidah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kan itu dalam hadis tadi, wasyarru laysa ilaik, keburukan bukan disandarkan kepadamu. Apa maknanya? Yang pertama kata para ulama, asyarru laysa min asma'ik, keburukan bukan diantara nama-namamu ya Allah. Ini diantara tafsirnya. Ini yang pertama. Dalam hadis kan disebutkan wasyarru laysa ilaik, keburukan tidak disandarkan kepadamu. Apa maknanya? Yang pertama, keburukan bukan diantara namamu. Kemudian yang kedua, wasyarru laysa min sifatik, keburukan bukan diantara sifatmu ya Allah. Kemudian yang ketiga, wasyarru laisa min af'alik, keburukan bukan di antara perbuatanmu. Kemudian keburukan itu tidak ada yang murni keburukan. Keburukan tidak ada yang murni keburukan. Apa maknanya? Maknanya Allah menginginkan kebaikan di balik keburukan. Allah menginginkan kebaikan di balik keburukan. Itulah yang dikatakan hikmah, kan gitu. Al-maqsudul khair ma wara'a al-khalq, kan itu. Keinginan terpuji di balik penciptaan. Kemudian keburukan itu disandarkan kepada makhluk. Kemudian kaidah keburukan itu disandarkan kepada makhluk. Di antara dalilnya di surah Al-Falaq ayat 2. Di surah Al-Falaq ayat 2 kata Allah, min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan yang engkau ciptakan. Artinya yang engkau ciptakan adalah makhluk. Nah, makhlukmu ini yang memiliki keburukan ya Allah, kan gitu. Contohnya iblis. Apakah
dia sesuatu yang buruk pada zatnya itu? Baik Ikrimah. Iblis, fisik dia, zat dia apakah buruk ketika Allah menciptakan? Tidak kan? Jadi yang buruk, kan gitu. Ketika dia menggoda manusia, ketika dia tidak sifat dia, berarti keburukan itu disandarkan kepada iblis. Walaupun perbuatan iblis, sifat iblis diantara ciptaan Allah, tapi keburukan itu disandarkan kepada makhluk. Begitu juga di surah Al-Jin. Di surah Al-Jin ayat 10 kata Allah tentang Al-Jin, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Wa anna, bahwa kami tidak mengetahui, asyarrun, apakah keburukan yang Allah yang diinginkan gitu. Ini dalam bahasa Arab dikatakan al-fi'il lam yuzkar fa'iluhu, sebuah perbuatan yang tidak disebutkan fa'ilnya, pelakunya, akan tetapi diketahui. Nah, kalau istilah nahwu fi'il majhul kan gitu. Sebenarnya bukan majhul, ini dikritik sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di syarah Al-Ajrumiyah. Kata beliau tidak dikatakan majhul karena tidak semua fi'il itu majhul. Maksudnya majhul, makanya lebih tepat lam yusammi fa'ilah. Tidak disebutkan apa? Fa'ilnya. Nah, udah sampai pembahasan fi'il Abu Raihan. Ada kemarin dibahas? Belum? Udah kan? Fi'il majhul kan? Kalau pengajar nahwu biasanya mengatakan fi'il majhul. Tapi la ba'as dalam istilah. Cuma yang lebih tepat lam yusammi fa'ilah. Tidak disebutkan fa'ilnya kan gitu. Bukan berarti majhul yang tidak disebutkan. Nah. Kemudian berapa tadi? 3 kan? Di surah Al-Falaq dan di surah Al-Jin. 2. Taib. Makanya kata para ulama, asyarul mahad itu tidak ada artinya keburukan yang murni, itu enggak ada. Karena ada kebaikan di balik keburukan itu. Itu yang Allah inginkan. Ketika Allah menciptakan iblis, maka dalam penciptaan iblis ini bukan sebuah keburukan, tapi ada kebaikan yang Allah inginkan di balik penciptaan iblis. Adanya ujian yang dengan itu manusia berjuang kan gitu. Nah, ini Allah inginkan, sama seperti jihad. Kan gitu. Ini kan Allah menyebutkan tentang jihad, berperang melawan orang-orang kufar. Maka kita enggak suka karena di peperangan itu luka, meninggal, harta hilang kalau enggak menang kan gitu. Makanya kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian enggak sukai itu baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Nah, bisa jadi yang kalian sukai itu enggak baik bagi kalian. Maka Allah lah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dan bukan berarti kita pasrah dengan takdir kan gitu. Ini juga bukan kita pasrah dengan takdir dalam tanda kutip udahlah kalau udah ditakdirkan lah, enggak. Allah memerintahkan berdoa, Allah memerintahkan untuk melakukan sebab. Jadi tidak ada kontradiksi antara takdir dan hukum sebab akibat. Bahkan kata para ulama, doa di antara sebab mendatangkan sesuatu. Nah, akan datang pembahasannya insyaallah masalah ta'thirud doa, bahwa doa itu apa? Memberikan efek. Nah, karena orang sufi kayak gitu kata mereka, ngapainlah berdoa kalau ditakdirkan datangnya nanti. Nah, maka ini tertolak secara akal, secara fitrah dan secara ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kenapa? Buktinya Allah menjadikan di alam semesta ini hukum sebab akibat, dan di antara hukum sebab akibat adalah doa. Makanya ketika orang pengen anak, apakah dia diam? Enggak kan, dia melakukan sebab dengan menikah, makanya yahsul, akan terjadi anak gitu. Dan itu walaupun itu belum tentu kan gitu. Begitu juga untuk menghilangkan lapar, udah diam aja gitu, enggak makan. Nah, makan ini sebab untuk menghilangkan haus.
minum. Maka kan kayak gitu secara akal apa? Ada hukum sebab akibat. Nah, begitu juga dengan doa. Begitu juga dengan doa, orang yang berdoa selama doa tersebut tidak ada mengandung dosa dan memutuskan silaturahim dan terpenuhi syarat-syarat dan terangkat penghalang, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. طيب الآن مسألة المشيئة والإرادة. Masalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam As-Sabuni wa min madhhab ahli sunnah wal jamaah. Dan di antara pondasi ahli sunnah wal jamaah dalam perkara akidah, anna Allah azza wa jalla, bahwa Allah Subhanahu wa taala muridun li jami'i a'malil ibad khairiha wa syarriha, bahwa Allah menginginkan segala sesuatu dari apa yang manusia lakukan, baik itu kebaikan atau keburukan, baik itu ketaatan ataupun maksiat, baik itu ketaatan ataupun kemaksiatan. Walam yu'min ahadun illa bimasyiatih. Tidak akan benar iman seseorang sampai dia beriman pada kehendak Allah atas segala sesuatu. Tidak akan sah iman seseorang sampai dia beriman bahwa Allah menghendaki segala sesuatu yang terjadi di muka bumi, baik itu kebaikan atau keburukan, baik itu ketaatan atau kemaksiatan yang terjadi. Bahkan kesyirikan yang terjadi itu kehendak Allah, kan gitu. Tapi tidak Allah cintai. Walau syaa la ja'ala an-nasa ummatan wahidah. Kata beliau, sekiranya Allah menghendaki, maka Allah akan jadikan seluruh manusia ini di atas agama yang satu, artinya di atas agama tauhid. Maksudnya ummatan wahidah itu di atas agama tauhid, di atas manhaj ahli sunnah. Allah bisa membuat seluruh manusia di atas demikian. Nah, walau syaa alla yu'sa ma khalaqa iblis. Begitu juga kalau Allah menghendaki manusia tidak ada yang melakukan apa? Kemaksiatan, Allah pun tidak akan menciptakan iblis. Nah, fakaffara al-kafirin. Fakufrul kafirin wa imanul mu'minin biqada'ihi azza wa jalla wa qudratihi wa iradatihi wa masyiatihi. Naam, adzan. Fadhal. Baik, qala rahimahullahu taala, fakufrul kafirin, dan kekufuran orang-orang kafir, wa imanul mu'minin, dan imannya orang-orang beriman, biqada'ihi subhanahu, itu semua di antara takdir Allah, wa qadarihi wa iradatihi wa masyiatihi, dan di antara keinginan Allah. Naam, arada kulla dzalika wa sya'ahu wa qadaah. Allah menginginkan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi, kan itu, baik itu di antara kekufuran, keimanan, naam, ketaatan dan kemaksiatan. Wa yardal iman wa ta'ah, dan Allah meridai, mencintai, meridai keimanan dan ketaatan. Wa yaskhat al-kufur wal ma'siyah, dan membenci kekufuran dan kemaksiatan. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah di dalam Al-Quran di surat Az-Zumar ayat yang 7, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Apabila kalian kufur, maka Allah enggak membutuhkan kalian. Wala yarda li ibadihi al-kufur, dan Allah tidak meridai kekufuran. Wa in tashkuru yardahu lakum, dan apabila kalian bersyukur, maksudnya beriman kepada Allah, maka Allah pun meridai hal itu. Dan Allah pun tidak apa? Tidak membutuhkan iman seorang makhluk. Naam. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi, kan gitu. Siapa yang bersyukur, siapa yang beriman, maka kebaikan itu kembali kepada dirinya. Nah, maka Allah tidak membutuhkan iman seorang hamba. Nah, maka Ahlus Sunnah mengatakan iradatullah, kehendak Allah itu ada dua macam.
Yang pertama, iradatullah al-kauniyah. Kan itu iradah al-kauniyah. Dikatakan kehendak Allah yang sifatnya kauni, ciptaan. Atau dikatakan juga al-masyiah. Masyiah itulah iradah kauniyah. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua, iradah asy-syar'iyyah. Al-iradah asy-syar'iyyah. Apa yang dimaksud dengan iradah syar'iyyah? Itulah al-mahabbah, kecintaan Allah. Kemudian kata para ulama, la talazum bainahuma. Jadi kedua ini bukan sesuatu yang harus terjadi. Artinya tidak semua yang Allah ciptakan Allah cintai. Tidak semua yang Allah ciptakan Allah sukai dan Allah cintai. Contohnya Allah menciptakan kemaksiatan, tapi apakah Allah mencintai kemaksiatan? Al-jawabu la, jawabannya enggak, kan gitu. Dan tidak semua yang Allah cintai Allah ciptakan. Tidak semua yang Allah cintai Allah ciptakan. Contohnya apa? Apa contohnya, Abu Darda? Allah mencintai keimanan. Nah, ahsant. Contohnya diantaranya kan Allah kan mencintai Fir'aun untuk beriman, kan gitu kan? Iya enggak? Fir'aun beriman, Allah cintai enggak keimanan? Naam. Tapi tidak semua yang Allah cintai Allah ciptakan. Tapi yang nyatanya Allah ciptakan Fir'aun di atas kekufuran. Nah, kenapa? Li hikmah. Ada hikmah di situ. Ada hikmah di situ. Jadi la talazum baina iradah syar'iyyah wal iradah al-kauniyah, kata para ulama. Enggak ada konsekuensi. Maksudnya bukan semua yang Allah ciptakan berarti Allah cintai. Jelas, berarti iradah itu ada dua, kan gitu? Iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah. Iradah kauniyah itu berkaitan dengan ciptaan Allah. Dan ciptaan Allah ini imma dia Allah cintai atau tidak Allah cintai, bahkan Allah benci. Contohnya kemaksiatan, kesyirikan. Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah ini di antara ciptaan Allah, tapi Allah tidak menyukainya, kan gitu. Allah membenci kesyirikan. Nah, apa yang menjadi penyimpangan dalam masalah takdir? Penyimpangan dalam masalah takdir ketika mengkaitkan keduanya, menjadikan keduanya iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah ini sesuatu yang harus terjadi. Artinya, apa kata orang-orang musyrikin? Walau syaa Allah ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Sekiranya Allah menghendaki kami tidak melakukan kesyirikan, kami pasti tidak akan melakukan kesyirikan dan tidak mengharamkan kesyirikan. Kata mereka, kami jatuh kepada kesyirikan berarti menunjukkan Allah apa? Suka kesyirikan itu. Kan gitu. Mereka katakan segala sesuatu yang terjadi berarti Allah cintai. Ini dia muskilahnya. Ini yang menjadi penyimpangan ketika tidak membedakan antara iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah. Tidak semua yang Allah ciptakan Allah cintai, dan tidak semua yang Allah cintai Allah ciptakan. Kalau ini saja kita faham, ya ini sudah alhamdulillah luar biasa dalam memahami al-qadar. Cemana Pak Amin? Jelas? Tidak semua yang Allah ciptakan Allah cintai, kan gitu. Tidak juga semua yang Allah cintai Allah ciptakan. Nah, contohnya Allah menciptakan Fir'aun di atas kekafiran, tapi Allah, apakah Allah cintai kekufuran? Enggak. Wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah tidak ridhoi, artinya tidak Allah cintai kekufuran, bahkan Allah benci. Nah, ini yang menjadi kontradiksi dan membuat orang-orang Mu'tazilah bingung. Oke, mana ini cara mengapanya? Menanggulanginya. Enggak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang dia enggak sukai. Makanya mereka mengeluarkan perbuatan hamba dari takdir. Ini membuat mereka syubhat di kepala mereka, karena mereka tidak membedakan antara iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah. Tidak mereka bedakan. Nah, kalau orang-orang Jabriyah ada dua kelompok yang saling kontradiksi. Sebenarnya sudah kita sebutkan di pertemuan kemarin, tapi nggak apa-apa, min babi murajaah. Yang pertama, orang-orang Qadariyah an-Nufah, orang-orang yang menolak takdir. Itulah di antara orang-orang Mu'tazilah. Kan gitu. Kemudian kelompok yang kedua orang-orang Jabriyah.
orang-orang Jabriyah atau Jabariyah. Orang-orang Qadariyah mengatakan perbuatan hamba adalah makhluk bagi hamba itu, bukan di antara takdir Allah, katanya begitu. Kalau orang-orang Jabriyah mengatakan apa? Segala sesuatu yang terjadi itu adalah kecintaan Allah. Terlalu apa namanya? Terlalu kuat menetapkan takdir sehingga menyimpang. Sampai kemaksiatan pun mereka katakan di antara kecintaan Allah. Kita katakan na'am di antara takdir Allah, tapi Allah enggak mencintainya. Nah, kata mereka enggak. Pokoknya yang terjadi berarti Allah sukai. Mereka tidak membedakan antara apa? Sesuatu yang Allah cintai dan sesuatu yang Allah ciptakan. Nah, bukankah pada manusia juga kita melakukan sesuatu yang kita enggak sukai? Iya enggak? Ini bisa enggak diterima secara akal? Nah, Barashid, kita sering enggak melakukan sesuatu yang kita tidak menyukainya. Nah, kan gitu. Kenapa? Kita menginginkan kebaikan di balik sesuatu yang tidak kita sukai. Contohnya disuntik. Iya enggak? Ada yang suka disuntik? Enggak ada orang yang suka disuntik kan? Tapi kenapa kita mau? Karena ada kebaikan enggak ada kebaikan di situ. Makanya kita pasrah, suntiklah. Begitu juga ketika orang divonis untuk diamputasi tangannya. Udah kena gangren, misalnya kayak penyakit atau tumor atau kanker di jempolnya misalnya. Katanya kalau ini dibiarkan ini bakal menyebar di seluruh tubuh. Apa solusinya? Udah kita potonglah sampai siku. Siapa yang mau dipotong tangannya? Mau Kevin? Jempol aja 1 M dikasih. Nggak ada kan gitu. Nah, kenapa orang yang tadi menginginkan untuk dipotong tangannya? Ada hikmah kan gitu yang dia inginkan, dia sukai itu. Selamat dirinya dari kanker tadi. Karena khawatirnya dia apa? Khawatirnya dia kanker ini menjalar ke seluruh tubuhnya. Nah, begitulah yang ada pada maksudnya, begitulah cara mudah memahami perbuatan Allah. Allah ciptakan Firaun kafir, ada hikmah di balik itu yang Allah inginkan, kebaikan bagi manusia. Nah, begitu juga pada diri kita, ditimpa musibah kita nggak tahu kan gitu, nggak tahu kita apa, ada kebaikan besar di balik itu. Makanya kata para ulama, bisa jadi orang mengetahui hikmah-hikmah perbuatannya itu setelah sekian puluh tahun, bahkan dia bersyukur kepada Allah atas takdir musibah yang dia rasakan. Nah, itu derajat iman yang paling tinggi, kita bersyukur atas musibah yang menimpa karena kita meyakini oh ini ada kebaikan di balik musibah ini. Nah, itulah derajat atau iman para zuhad, para ubad, orang-orang salihin. Nah, tafadhal fi soal. Ada pertanyaan? Pembahasan berikutnya masalah al-istithna fil iman. Ya, ini mengatakan bolehkah mengatakan saya beriman insya Allah. Nah, kemudian pembahasan tentang vonis seseorang apakah di surga dan di neraka kan gitu. Ini pembahasan yang panjang. Nah, fi soal berkaitan dengan takdir. Gimana Abu Jihad? Ada faedah? Fadhal Pak. Bagaimana kita ketahui bahwasanya Allah itu telah mentakdirkan binatang itu tidak berakal. Nah, Ketika binatang ini mengganggu, kalau kita binasakan apa seperti misalnya monyet. Sekarang itu monyet sangat meresahkan masyarakat kita misalnya. Misalnya diambil hutan, ambil anak terus. Jadi kalau kita akan mengantisipasi ini dengan cara mana yang paling merasa gimana? Taib. Nah, di antara kata beliau ada binatang Allah ciptakan tidak berakal kan gitu. Sebenarnya makanya walaupun ini maksudnya masalah mantiqiyah, yakni apakah binatang berakal atau tidak berakal. Nah, kalau yang dimaksud dengan akal versi manusia, nah manusia nggak berakal, binatang nggak berakal, afwan.
Kan itu kalau ini maksud dengan tamyiz bainal khair wasyarr, bainal ibadah wat ta'ah, bainal ibadah wal maksiyah, antara ibadah dan maksiat. Binatang enggak mukallaf kan gitu, enggak bisa diajari. Akan tetapi binatang itu punya akal dalam tanda kutip, dia bisa mengetahui yang bermanfaat bagi dirinya dan yang buruk. Monyet itu pintar. Monyet itu pintar kan itu. Nah, macam antum bilang monyet, pintar monyet. Monyet di antara binatang binatang paling pintar. Setelah ada cerita ikhwan, kalau sekiranya monyet ini pandai bikin tembak, udah digusur kita dari Kota Pinang. Monyet pintar subhanallah, dibungkus pisang bisa dibukanya. Nah, tahu dia. Ala kullin, bolehkah saksi bahasa ini kan di situ kan, bolehkah memusnahkannya? Al-asal, hukum asal menolak mudarat dengan cara al-ashal bil ashal, kata para ulama, dengan cara yang paling mudah, maksudnya yang paling ringan gitu. Jangan langsung dibunuh, kalau bisa dengan cara tidak dibunuh. Ini hukum asal yang paling ringan. Tapi kalau nggak bisa menghilangkan mudarat yang dia lakukan kecuali dengan dibunuh, jangankan binatang, manusia saja boleh dibunuh. Apabila, makanya daf'us sa'il kan gitu, apabila dia mau membegal kita, ini kan mudarat kan, boleh nggak kita lawan dia dengan cara membunuhnya? Boleh. Orang membegal satuan dewan, dia bawa parang, keluarkan juga parang. Nah, ini manusia, apalagi binatang. Kalau dengan cara membunuh, kecuali dengan cara membunuh baru bisa menghilangkan mudaratnya, maka boleh dibunuh. Nah, makanya disebutkan dalam hadis, ketika ada orang yang ingin mengambil hartaku, kata sahabat, maka lawan, fadafi'uh, lawan. Nah, tapi jangan langsung dibunuh kan gitu. Misalnya orang dia bawa kayu, kita langsung tembak dia bawa pistol kita, ya jangan, ini nggak boleh. Makanya ini istilah di dalam qawaid fiqhiyah, daf'us sa'il, melawan orang yang menghalangi kita. Nah, maka apabila dengan cara membunuhnya itu yang paling ampuh, nah maka itu. Tapi kalau enggak langsung membunuh, itu lebih utama. Allahu a'lam. Nah, ada lagi. Ada kisah menarik disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalakai di kitab beliau Syarah I'tiqad Ahli Sunnatul Jamaah. Kita tutup dengan kisah ini. Mungkin udah pernah juga nak sebutkan kan? Kan ada yang mengatakan bahwa kemaksiatan yang terjadi di muka bumi ini bukan di antara takdir Allah, kata mereka. Allah hanya menakdirkan sesuatu yang baik, tidak yang buruk, kata mereka. Maka ini akidah menyimpang. Kita mengatakan iya, Allah mentakdirkan keburukan, tapi tidak Allah inginkan keburukan itu, dan tidak Allah cintai secara zat, kan gitu, tidak secara zat. Makanya kata mereka, ketika ada manusia yang berzina, mencuri, melakukan kesyirikan, ini bukan diantara takdir Allah, kata mereka. Karena nggak mungkin Allah mentakdirkan keburukan dan mengazab pelakunya, katanya gitu, kan gitu. Contohnya Fir'aun ditakdirkan menjadi kafir tapi diazab dalam neraka, berarti Allah menzaliminya dong, kata mereka. Nah, makanya ini keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Makanya kisah ini terjadi di zaman seorang ulama namanya Abu Ishaq Al-Isfaraini. Abu Ishaq Al-Isfaraini seorang ulama ahlu sunnah, walaupun dalam akidahnya dia sedikit memiliki pemahaman Asy'ariyah, tapi dalam bab takdir dia ahlu sunnah. Berkata Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, katanya, subhana man tanazzah 'anil fahsya, katanya maha suci Allah dari segala sesuatu keburukan. Maksud dia, Allah tidak menciptakan perbuatan jelek yang dilakukan manusia. Ketika manusia mencuri, ini bukan ciptaan Allah. Ketika manusia melakukan kesyirikan, ini bukan ciptaan Allah, katanya. Nah, kemudian kata Al-Isfaraini, Abu Ishaq Al-Isfaraini, katanya, subhana man la yaqa' fi mulkihi illa ma yasha, maha suci Allah yang tidak terjadi di kerajaannya kecuali ia kehendaki.
Artinya orang mencuri kehendak Allah tapi tidak Allah cintai, kan gitu. Perlu dibedakan antara kecintaan dan kehendak. Allah yang ciptakan tapi bukan Allah cintai, tidak Allah sukai. Nah, kemudian apa kata Abdul Jabbar Al-Mu'tazili? Atuhibbullahu an yu'sa? Apakah Allah mencintai manusia memaksiatinya? Ayuhibbullahu an yu'sa? Apakah Allah mencintai manusia memaksiatinya? Dia jadikan antara irada syar'iyyah dan irada kauniyah sesuatu yang konsekuensi yang harus terjadi gitu. Dia gabungkan, dia nggak pisahkan. Ini makanya dia sesat. Makanya kata Al-Imam Al-Isfaraini, ayu'sallahu qahran? Apakah Allah dimaksiati dengan cara dipaksa? Apa maksudnya? Allah mencintai ketaatan untuk manusia, dari manusia. Tapi manusia ini melakukan kemaksiatan, berarti manusia mengalahkan kehendak Allah, gitulah kira-kira. Kan gitu kan? Apakah mungkin manusia mengalahkan kehendak Allah? Berarti kau udah syirik pada perkara rububiyah ini. Kau bisa mengalahkan kehendak Allah. Allah menghendaki dirimu untuk taat, engkau lakukan maksiat, terus engkau bilang kemaksiatan yang kau lakukan bukan di antara kehendak Allah. Berarti engkau mengalahkan kehendak Allah dalam perkara iradah, kan gitu. Ini syirik dalam perkara rububiyah lebih parah. Kemudian makanya dia kalah. Kemudian apa kata siapa? Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, amma tara, terus gimana pendapatmu? Idza qada alayya birrada wa mana'ani anil huda am asa'a ilayya am ahsan? Gimana pendapatmu apabila Allah mentakdirkanku sebagai penghuni neraka dan Allah masukkan aku ke dalam neraka? Apakah Allah berbuat baik kepadaku atau berbuat buruk? Gimana baik rumah? Bagaimana pendapatmu apabila Allah takdirkan aku menjadi penghuni neraka, kemudian aku diazab di neraka? Apakah Allah berbuat baik atau berbuat buruk? Berbuat baik apa berbuat buruk? Berbuat baik. Kenapa? Karena dia menjalankan kehendaknya, dia tidak mencintai perbuatan yang dilakukan orang lain. Nah, baik. Apa kata Al-Asfaraini? Kata beliau, in man'aka amman huwa lak faqad asa'a ilaik. Kalau Allah mengambil dari dirimu sesuatu yang engkau miliki, maka dia sungguh berbuat buruk kepadamu. Wa in man'aka amma huwa lahu fadzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kalau Allah menahan dari sesuatu pada dirimu yang ini miliknya, maka itulah karunia Allah yang Allah berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Maknanya, apakah wajib bagi Allah memberikanmu hidayah? Wajib enggak bagi Allah memberikan si fulan ini hidayah? Tidak wajib. Iya enggak? Orang yang tidak diberikan hidayah otomatis akan apa? Akan kafir. Iya enggak? Kalau dia kafir, masuk neraka. Berarti Allah tidak menzaliminya dong. Kan gitu kan? Karena Allah tidak wajib memberikan Fir'aun hidayah, memberikan taufik, tidak wajib bagi Allah. Karena hidayah, taufik ini karunia yang Allah berikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Yang wajib bagimu meminta kepadanya hidayah. Tapi engkau enggak mau hidayah. Fir'aun contohnya, ketika Fir'aun diazab di dalam neraka, Allah tidak menzaliminya karena Fir'aun yang enggak mau hidayah. Dan Allah tidak menzalimi siapapun, karena Allah tidak wajib memberikan hidayah kepada Fir'aun. Tidak wajib bagi Allah memberikan hidayah kepada iblis, karena mereka lah yang membangkang, mereka lah yang menolak hidayah. Nah, dan Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Maka terdiamlah Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, karena tidak wajib bagi Allah memberikan hidayah, kan gitu. Nah, ilahuna alhamdulillah.